Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan kerja keras tim Satgas untuk menekan angka kasus COVID-19 berbuah manis. Tahun ini pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik lebaran setelah 2 tahun dilarang akibat pandemi. Lantas bagaimana memastikan kasus COVID-19 tidak kembali naik saat mudik dan pasca lebaran nanti? Dan bagaimana sosok juru bicara Satgas penanganan COVID-19 menyelaraskan antara pekerjaannya dengan ibadah selama Ramadan kali ini. Kita akan berbincang langsung dengan Wiku Adi Sasmito, juru bicara Satgas penanganan COVID-19 yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kami. Selamat siang, Assalamualaikum Prof. Wiku. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, apa kabar? Kabar baik, kabar sehat selalu untuk Prof. Wiku. Tren kenaikan kasus COVID-19 saat ini sudah menurun nih Prof. Banyak aturan yang mulai dilonggarkan dan seluruh aktivitas sudah berjalan dengan normal. Bagaimana Anda melihat tren kasus saat ini di tengah pelonggaran aturan dan banyaknya mobilitas masyarakat? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya memang kasusnya sekarang sedang menurun dari waktu ke waktu dan kemarin kasusnya secara nasional 651 dan kesembuhannya cukup tinggi, lebih dari 10.000 dalam satu hari dan kematiannya cukup rendah, 25 dalam satu hari kemarin. Dan kondisi ini tetap berjalan seperti ini terus menurun dan ini kondisi yang sebenarnya pas buat kondisi relaksasi beberapa aturan dan menjelang Idul Fitri, jadi mudik jadi bisa dijalankan juga dengan lebih merasa aman, meskipun kita tetap harus waspada dan hati-hati. Jadi kondisinya cukup kondusif dan kita harus jaga sama-sama kondisi yang baik ini. Iya, dengan kondisi yang cukup kondusif ini bagaimana dengan testing dan tracing yang terus digencar dilakukan selama ini, Pak Wiku? Ya, jadi testing tetap dilakukan dan selama ini memang ada penurunan, tetapi secara umum masih di atas dari target dari WHO. Dan tentunya kita selalu mengamati terus perkembangan kasus, penularannya di berbagai daerah dan kita amati dan juga melalui PPKM leveling kita selalu update masyarakat dan berubah setiap minggu apabila kondisinya makin baik dan kondisinya memang pada saat ini relatif baik dan harus kita jaga terus ini, terutama di masa bulan Ramadan dan juga menjelang mudik dan Idul Fitri nanti. Ya, saat ini masyarakat sedang euforia untuk mudik begitu ya. Bagaimana juga kemudian kita lihat banyak yang memanfaatkan ternyata untuk liburan ke luar negeri. Nah, bagaimana euforia ini kemudian bisa diikuti dengan pengencangan protokol kesehatan lagi nih Prof. Wiku, agar kemudian tidak terjadinya klaster baru atau varian baru yang mungkin terjadi nanti setelah Idul Fitri? Ya, jadi kita mendorong tanggung jawab masyarakat lebih besar. Ini kan sudah lebih dari 2 tahun, maka saatnya masyarakat juga mengambil peran tanggung jawab dengan tetap menjaga protokol kesehatan, karena dengan menjaga protokol kesehatan, mereka menjaga kesehatan dari keluarganya, orang-orang terdekat, dan juga lingkungannya. Dengan cara dijaga seperti itu, baik memanfaatkannya untuk liburan ke luar negeri ataupun nanti mudik, selama itu dijalankan dengan baik, ketat, harusnya tidak jadi masalah. Dan pemerintah juga memastikan untuk orang-orang yang pergi ke luar negeri pun, nanti kalau kembali kan juga selalu dimonitor di titik masuk, memastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat, sehingga bisa beraktivitas kembali di Indonesia. Ya, Prof. Wiku berbicara mengenai kegiatan di bulan suci Ramadan seperti saat ini. Kita ingin tahu bagaimana sih Prof. Wiku bisa menyelaraskan ibadah di bulan Ramadan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Tipsnya nih Prof. Wiku agar bisa tetap menjaga kebugaran dan imunitas tubuh. Ya, baik. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah seimbang. Selama kita menjaga keseimbangan, harusnya kita bisa tetap sehat dan bugar. Yang pertama tentunya setiap sahur ya dilakukan dengan baik bersama keluarga, kemudian juga aktivitasnya sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu juga bekerja rutin di Satgas, memastikan perkembangan kasus diamati, dianalisis, dan menempatkan aktivitas-aktivitas selama seharian dengan baik dan
nanti setelah buka puasa juga di balance juga dengan aktivitas lainnya, dan istirahat harus tetap dijaga dengan baik. Tentunya itu salah satu hal yang penting untuk menjaga keseimbangan. Ya, sama-sama masih berada di masa pandemi. Apakah Prof. Wiku merasakan ada yang cukup berbeda berpuasa di tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya? Iya, kan 2 tahun kita tidak ada sholat berjamaah, maksudnya tarawih, kemudian mudik juga tidak ada, maka dari itu memang kondisinya sekarang agak berbeda, dan tentunya bukan hanya buat kami, tapi juga buat masyarakat tentunya sekarang sedang melakukan penyesuaian dengan prinsip kehati-hatian, dan tentunya ini sesuatu hal yang menggembirakan sebenarnya. Kondisi yang membaik ini hari kita jaga, dan tentunya ini suatu semangat ke depan lah, bahwa kita kondisinya makin lama makin baik dan bisa produktif lebih leluasa. Iya, Prof. Wiku, kalau tradisi-tradisi yang biasa dilakukan di bulan Ramadan bersama keluarga, biasanya seperti apa sih, Prof? Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa sahur kita usahakan bersama dengan keluarga, kemudian subuh juga berjamaah, kemudian olahraga pagi, kita pastikan setiap hari olahraga, dan aktivitas dimulai lebih awal, lebih banyak, sehingga energinya bisa dihemat untuk nanti pada saat hampir buka puasa. Dan itu dilakukan secara rutin sehingga intinya seimbang, karena imunitas itu harus dijaga dengan baik. Selain kita tentunya harus sudah vaksin booster ya. Itu kurang lebih yang kita jalankan. Intinya menyeimbangkan dan menyelaraskan ya kegiatan ibadah maupun aktivitas lainnya saat ini. Nah, Prof. Wiku, meski pemerintah telah membolehkan mudik lebaran nih, namun COVID-19 kan belum sepenuhnya usai. Apa pesan dari Prof. Wiku untuk masyarakat yang mudik di tahun ini? Silakan, Prof. Wiku. Ya, baik. Jadi untuk seluruh masyarakat, sambutlah keadaan yang membaik ini dengan gembira, dengan baik. Dan untuk yang akan melakukan mudik, bahkan mungkin sekarang sebagian sudah ada yang melakukan perjalanan mudik, lakukan dengan persiapan yang baik. Jadi pastikan istirahat yang cukup sebelum melakukan perjalanan, persiapkan semua hal-hal yang akan dibawa dalam rangka perjalanan, dan dilakukan semua persiapan perjalanan, persyaratan perjalanan, baik yang harus vaksinasi booster, testing, dan seterusnya dilakukan dengan baik. Dan pada saat melakukan perjalanan selalu menjaga protokol kesehatan sampai dengan tujuan, karena di tempat tujuan tentunya pasti akan ketemu dengan sanak saudara, mungkin juga dengan orang-orang tua yang usianya lebih lanjut. Kita harus jaga protokol kesehatan tetap dijalankan sampai dengan nanti juga pada saat sholat Idul Fitri, kemudian mungkin akan berwisata dan seterusnya, semua tetap dijalankan dengan protokol kesehatan, dan direncanakan perjalanannya jangan sampai mengikuti waktu yang bersamaan dengan orang lain sehingga menimbulkan kemacetan. Jadi kita harus melakukan perencanaan dengan lebih baik, karena semua kalau merencanakan dengan baik maka tidak ada kemacetan sampai dengan tujuan dengan sehat dan gembira, dan nanti kembalinya juga direncanakan dengan baik sehingga semuanya bisa kembali dalam kondisi yang tetap sehat dan aman. Itu yang sebaiknya kita lakukan bersama. Iya, sesuai juga apa yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo, lebih baik mudik lebih awal begitu ya, agar kemudian tidak bertemu secara bersamaan, dan tetap kencangkan lagi protokol kesehatan. Terima kasih Prof. Wiku sudah berbincang bersama kami di kesempatan Metro Siang kali ini. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito.